semua. Jadi kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang topik perencanaan pembangunan nasional. Sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elis Manikome, yang kedua ada Florenci Gayang, yang ketiga ada Claudia Tiwatu. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 1, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Rencana pembangunan nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka menengah kementerian atau lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian atau lembaga. Proses perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama politik, yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, yang keempat atas bawah atau top down, yang kelima bawah atas atau bottom up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana. Karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran-penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas bawah atau bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama, penyusunan rencana, yang kedua, penetapan rencana, yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat atau stakeholders dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Ya, selanjutnya penetapan perencanaan pembangunan nasional. Nah, yang pertama, penetapan pembangunan jangka panjang. Ya, RPJP nasional ditetapkan dengan undang-undang, kemudian RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, penetapan pembangunan jangka menengah. RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik. Kemudian Renstra ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. Ya, kemudian RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Kemudian Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Selanjutnya, penetapan pembangunan tahunan.
Rencana kerja pemerintah ditetapkan dengan peraturan presiden, kemudian rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, selanjutnya pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Kemudian menteri atau kepala Bapepda menghimpun dan menghasilkan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian evaluasi pelaksanaan rencana. Ya, pimpinan kementerian atau lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga periode sebelumnya. Kemudian kepala satuan kerja perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya. Kemudian menteri atau kepala Bapepda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Kemudian hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode berikutnya. Proses pemuktahiran rencana pembangunan nasional. Perencanaan yang memiliki wawasan ke depan harus mampu untuk merespon perubahan yang ada dan mampu untuk mengantisipasi segala keadaan yang mungkin terjadi. Inilah yang penting pada saat penyusunan rencana pembangunan untuk tahun rencana, selalu disertai analisis hasil tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi tahun berjalan sampai dengan tahun rencana. Prinsip partisipatif dan inovatif didorong agar kita selalu update atau memuktakhirkan dengan kondisi terkini, sekaligus tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi yang semakin lama semakin kompleks. Hal yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan umum, bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kunci dari perencanaan yang responsif dan antisipatif adalah adanya suatu pengendalian dan evaluasi yang bermutu dan berkualitas berdasarkan profesionalisme, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, perlu dilakukan pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pasal 1. Dokumen pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2021 sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2021 yang telah dimuktahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pasal 3 ayat yang 1 berbunyi, dokumen pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional. B. Menteri atau kepala lembaga untuk melakukan perubahan rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2021. Dan C. Pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2021. 2. Perubahan rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian video pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.